Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kesayangan makan permen milik kita. Kembali lagi bersama kita, The Podcast kesayangan kita, yaitu The Podcast. Nah, teman-teman pernah gak sih di sini ada yang suka ikut organisasi di kampusnya? Organisasi itu kan banyak jenisnya ya. Nah, di organisasi ini kita bisa ketemu orang yang memiliki hobi yang sama, minat yang sama, dan bahkan punya kemampuan yang sama. Nah, di STIM Budi Bakti ini kita ada salah satu UKM yang berfokus ke jurnalistik. Kenapa ilmu jurnalistik itu penting sekali, teman-teman? Karena kita bisa membedakan yang mana berita fakta dan yang mana hanya isu belaka. Lalu kita juga bisa membedakan antara kebenaran dan fakta. Lalu juga kita bisa membedakan antara fakta dengan opini. Oke teman-teman, ngomong-ngomong soal organisasi, kita kedatangan nih salah seorang bintang tamu kece kita, yaitu Kak Suci Intansari. Masya Allah. Kalau dilihat dari track recordnya teman-teman, Kak Suci ini memiliki track record yang sangat bagus, apalagi terutama di bidang organisasi dan skill-skill gitu ya, terutama ya. Nah, dengar-dengar juga nih Kak Suci ini merupakan salah satu pendiri dari UKM Pena Bakti, UKM jurnalistik yang ada di STIM Budi Bakti. Langsung aja nih kita cus menyoroti salah satu bintang tamu kece kita. Halo Kak Suci, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah aku baik. Alhamdulillah. Oh ya, kita sebagian udah ada yang tahu nih Kak Suci ini merupakan salah satu pendiri dari UKM Pena Bakti. Apakah benar begitu Kak? Ya, betul. Oke, boleh ceritain nggak gimana awalnya UKM Pena Bakti itu didirikan? Jadi awalnya itu sebenarnya tahu Pak Zakir? Pak Muzakir, Pak iya. Ahmad Muzakir. Ahmad Ya, Muzakir. beliau dulu dosen di STIM Budi Bakti ya. Mhm. Jadi kita itu dikumpulkan oleh Pak Zakir dalam rangka pembentukan unit kegiatan mahasiswa. Saat itu salah satunya ada UKM Pena Bakti. Oke. Dan kebetulan saat dikumpulkan aku ditunjuk nih, dipercayakan ditunjuk. sebagai koordinator. Awalnya cuma hanya sebagai koordinator aja gitu, koordinator anggota. Tapi lama-kelamaan, oh yaudah kamu ketua aja gitu. Yes, Masya Allah. Jadi sekaligus pendiri, sekaligus juga ketua ya Kak ya? Iya betul. Oh, Masya Allah. Apa alasan Kak Suci ini mendirikan UKM Pena Bakti Kak? Alasan mendirikan? Oh, alasan mengikuti mungkin. Oh ya, mengikuti. Kalau alasan memang sejujurnya aku lebih interest ke penulisan ya. Oke. Jadi di antara beberapa UKM yang saat itu memang direncanakan akan digerakkan, nah aku milih Pena Bakti memang karena ya tertarik aja sama kepenulisan, jurnalis. Penulisan. Oh, kalau misalkan UKM Pena Bakti ini ada nggak sih Kak yang fokusnya itu selain ke penulisan gitu? Ada sih, sebenarnya waktu itu kita sempat merencanakan program kayak podcast gini. Podcast, Masya Allah. Cuma memang karena keterbatasan sumber daya juga, jadi ya pada saat aku yang memimpin tuh belum terlaksana. Iya, sedihnya gitu. Tapi kalau untuk gambaran-gambaran bagaimana program kerja ke depannya gitu, kayak seperti apa yang akan kita lakukan gitu di salah satu kepemimpinan Pena Bakti ini, itu ada nggak? Kalau gambaran sih karena memang kita pertama kali ya perintis, jadi memang saat itu belum ada. Saat itu belum ada. Jadi masih mencari pola lah saat itu. Mencari pola ya. Oh, sulitnya masa-masa perintis seperti itu ya Kak ya. Walah, karena yang kalau misalkan yang dari aku baca gitu ya Kak ya. Kalau jurnalis itu tuh nggak soal penulisan aja, tapi komunikasi juga iya, ya kan? Iya, betul. Belajar public speaking juga iya. Terus kita juga ada belajar marketnya, ya kan? Cari target orang-orangnya kayak gitu. Seperti itu Kak. Oh ya, selain jadi pendiri Pena Bakti, Kak Suci ini katanya ini termasuk ke dalam ketua senat ya Kak ya? Apakah betul Kak? Iya betul. betul. Masya Allah, kita ketemu orang hebat ini, Masya Allah, ketua biasa Amin. sekali. Amin, makasih calon doanya. penghuni surga guys. Amin ya. Oke, Kak Suci ini periode keberapa nih Kak ketua senat? Bentar, aku lupa deh. Kita ingat-ingat dulu ya. 2022-2023. Oh, 2022-2023. Oh, berarti pas banget nih ya. Kan kita ada kepemimpinan baru lagi ya dari senat. Berarti dari tahun kemarin ya Kak ya? Iya, tahun kemarin. Kira-kira apa saja nih Kak program kerja yang sudah dilaksanakan di kepemimpinannya Senat Kak Suci ini? Kalau program kerja kita nggak banyak-banyak ya waktu itu, karena memang saat itu ya balik lagi kita masih termasuk bagian perintis. Jadi saat itu
paling program kerjanya ya kita adakan pelantikan, Oke, buka pelantikan, bersama, buka bersama. terus pelatihan untuk internal anggota, lalu yang paling besar tuh semarak. Oh, Ya semarak, semarak, Masya Allah. sehat bersama masyarakat, jalan sehat dan fun bike. Kira-kira program apa nih Kak yang paling menantang Kak Suci gitu untuk bergerak lebih dari biasanya? Semarak. Oh, semarak. Semarak. Boleh ceritain gitu alasannya kenapa? Karena semarak itu program yang besar, Oke, program termasuk besar. program besar di mana kita ditargetkan mencari 1.000 peserta saat itu. Oh, 1.000 peserta. Dengan kita yang saat itu masih masuk kategori perintis, terus Perintis. kita harus melaksanakan program kerja besar, otomatis kan harus nge-push diri nih, Oke, lebih push diri. ayo gerak lagi gitu, harus Hmm. ya cari dana juga kan untuk acaranya, cari pesertanya. Luar biasa sih gitu, banyak suka dukanya di acara itu. 1.000 peserta dibanding kira-kira saat itu ada berapa orang Kak kepanitiaannya? Kepanitiaannya banyak ya, Banyak. hampir 50 lebih kayaknya. 50 lebih. Wah, 50 lebih perbanding 1.000 peserta gitu. Iya. Oh, kalau semarak itu singkatan dari apa sih Kak? Sehat bersama masyarakat. Sehat bersama Iya. masyarakat. Oh, acara eksternalnya Senat. Iya, jadi kita kerja Oh. waktu itu kita kerja sama dengan Zona Madinah. Zona Madinah. Oh, jadi program eksternal lalu terjun langsung ke masyarakat gitu ya kayak Iya, jadi betul target market. Oh. Nah, aku mau nanya nih ke Kak Suci. Gimana perasaan Kak Suci dalam memikul tanggung jawab sebagai ketua Senat? Perasaan Perasaan anak-anak banyak rasanya ya. Banyak rasanya. Ya, happy-nya ada, Happy. senangnya ada, terus sedihnya juga ada. Terus Sedihnya sempat ngerasa terbebani, tertekan juga. terbebani. Oh, terbebaninya kayak gimana tuh Kak? Terbebaninya karena awalnya itu kan anggotanya banyak yang memang secara usia pun di atas aku ya. Oke, di atas. Jadi sempat ada pikiran bahwa aku merasa segan. Oh, segan. Padahal kan gak boleh gitu ya. Kalau Iya. mimpin ya mimpin aja gitu, mau anggota umur berapa juga. Nah, itu jadi tantangan tersendiri. Terus yang kedua, ya karena balik lagi karena memang kita masih masuk ke dalam perintis, itu kita mesti cari pola tuh. Ini harus gimana ya? Ini harus gimana ya? Dan untuk mencari role model, ya kemana? Itu Kemana? susah. Oh, kira-kira Kak Suci pernah nggak sih ada dalam fase dimana aku tuh susah banget nih manage orang-orangnya, apalagi orang-orang itu kan termasuk ke dalam bawahan aku gitu ya. Nah, ada nggak kira-kira menurut Kak Suci nih ya orang-orang yang seperti itu gitu, yang sampai bikin Kak Suci tuh aduh tertekan banget padahal itu bukan salah Kak Suci? Ada sih pasti. Ada. Kayak gimana tuh ceritanya tuh? Jadi Seperti ya itu. namanya di organisasi kan kita menemukan beragam karakter manusia ya. Jadi ya orang-orang seperti itu ada aja. Dan sempat bikin aduh ya gimana nih ngadepinnya gitu. Tapi balik lagi ya, namanya kita sebagai pemimpin, kadang kita itu harus siap disalahkan atas kesalahan orang lain. Benar. Wah, aku pernah denger nih Kak, salah satu buku yang aku baca ya, ada tulisan yang kayak gini pokoknya, berbunyi ya, Leiden is Lichten. Jadi memimpin itu sama saja dengan menderita gitu kan. Ya aku setuju banget ya. Aku setuju. Masya Allah, keren banget ini. Oh iya, apa saja sih Kak kendala yang Kak Suci hadapi selama menjadi ketua Senat, terutama di maintain dalam program-programnya itu Kak, manage program-programnya gitu ya? Kendala yang pertama ya, kalau untuk kendala dari pribadi aku manajemen waktu. Karena memang kan saat itu kuliah sambil kerja. Oh, oke. Ya agak Susah. lumayan juga itu manage waktunya. Terus yang kedua, yang paling umum nih ditemuin di organisasi, keanggotaan. Iya, jadi kita sering mengenal istilah 4L. 4L. Lu lagi. Masya Allah. Di organisasi kan. Lu lagi. Jadi anggota ada, tapi yang hadir itu lagi. Oh, yang hadir itu lagi. Itu sering banget kita temuin sih ya di organisasi. Mungkin ada semacam pola gitu ya Kak ya. Jadi pola prioritas, skala prioritas gitu. Iya. Jadi orang-orang tuh lebih memprioritaskan apa yang penting menurut ia gitu. Sedangkan apa yang kita pikir penting itu belum tentu penting bagi orang lain. Nah, itu sih menjadi challenge-nya ya Kak ya, berarti ya dalam memimpin. Masya Allah. Oh iya Kak, Kak Suci kan pernah menjabat nih sebagai ketua Senat. Menurut Kak Suci, gimana sih caranya membangun ulang Senat kemahasiswaan? Membangun ulang. Sebenarnya aku nggak punya
secara khusus ya. Mm-mm. Saat itu aku cuma mencoba fokus aja menjalankan senat gitu. Terus mencoba merancang program kerja yang memang terlihatnya realistis dapat dicapai sama kita. Tidak banyak-banyak, yang penting ayo kita mulai dulu aja untuk organisasi ini. Dan dari pribadi aku sebagai ketua mencoba bertahan gitu. Iya, dengan banyaknya tantangan, harus bertahan. Karena ya bayangkan aja ya, namanya organisasi itu kan bagaikan satu tubuh. Ketika kepalanya aja nggak kuat gitu, nggak kuat nahan angin, ya gimana yang bawahnya? Iya pasti ya itu. Jadi mencoba bertahan, dan alhamdulillah anggota yang pasif pasti ada. Tapi yang aku syukuri adalah adanya kehadiran anggota-anggota yang memang mau berkontribusi, meluangkan waktunya, menyumbangkan pikiran, tenaganya gitu untuk organisasi ini. Masya Allah, keren banget ya pengalamannya dari Kak Suci ini. Oh ya, ngomong-ngomong soal support system lah ya. Karena manusia itu kan makhluk sosial ya, iya kan. Dan manusia itu tidak suka yang namanya diperintah. Oke. Orang-orang itu lebih suka diajak bersama-sama. Nah, kalau aku boleh tanya nih, ada nggak sih Kak orang yang benar-benar menemani Kak Suci dari titik jatuh sampai titik bangkit lagi? Orang Siapa lebih tepatnya? Orang tua sih. Orang tua, Masya Allah. Orang tua. Iya benar, orang tua pasti. Orang tua aku sih. Sebenarnya memang kalau untuk orang tua aku memang tidak terlalu terbuka ya, maksudnya nggak banyak bercerita. Tapi aku biasanya lebih banyak mengamati mereka. Jadi apa yang mereka lakukan aku amati, dan disitu jadi inspirasi buat aku. Gitu. Dimana ketika misalnya aku lagi dihadapkan dengan suatu problem, terus aku merasa kesal dan kesabaran mulai goyah, di situ kan ngeliat tuh gimana orang tuaku sebagai role model aku bersabar ketika menghadapi sesuatu, ya itu aku contoh. Masya Allah. Gitu sih. Iya benar-benar, karena ada yang namanya ATM gitu ya, amati, tiru, dan modifikasi gitu. Oke, berarti Kak Suci ini tipikal yang memperhatikan dulu baru take action ya Kak ya? Iya sih. Masya Allah, itu bisa jadi acuan gitu ya bagi Kak Suci ya. Oh ya, flashback ke UKM nih Kak. Kak Suci inget gak sih suka dukanya merintis UKM Pena Bakti? Suka dukanya sebenarnya nggak jauh beda sih sama beda. suka duka saat aku memimpin senat. Karena waktu itu masih perintis, jadi kita nggak punya role model. Role model, panutan. Iya, bingung. Aduh, ini geraknya harus kemana nih? Terus belum punya pola kan, harus mencari pola sendiri. Itu juga sempat kesulitan juga. Dan ketambah lagi masalah anggota lagi sih. Jadi orangnya itu lagi. Dan pena itu waktu itu paling sedikit kan. Paling sedikit. Itu pun banyak anggota yang double UKM. Double UKM. Itu benar-benar jadi wah, luar biasa sih, kesulitan banget. Fokusnya terbagi-bagi gitu ya Kak. Benar-benar. Memangnya saat itu ada berapa orang Kak di Pena Bakti? Di Pena Bakti saat itu sekitar 10. 10 orang? Iya, 10. 10, tapi memang sebagian besar itu ya BPH UKM. Jadi yang udah ditarik jadi sekretaris, jadi ketua, dan akhirnya kan mereka juga sibuk dengan UKM masing-masing kan, karena ya sama-sama masih merintis, dan di situ jadi kesulitan tersendiri. Berarti udah jadi BPH di tempat lain ya Kak? Iya, ya? betul. Kalau dulu UKM apa sih Kak yang pertama kali ada di STIM Budi Bakti? Seingat aku tuh ada 5. Yang pertama itu Pena Bakti, yang kedua Trainer ya, Trainer, Mapala, terus English, satu lagi IT. Iya. Semoga sih nggak salah ya. IT-nya tuh yang kayak gimana tuh Kak maksudnya? Iya, kalau sekarang kan namanya Mapti Bakti ya. Mapti Bakti. Iya. Mapti, mahasiswa pecinta teknologi. Itu namanya. Masya Allah. Berarti awal-awal juga tuh udah mulai berkembang ya UKM semakin kesini ya, semakin bertumbuhnya kampus. Alhamdulillahnya sih seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, menurut Kak Suci nih, penting nggak sih mengikuti UKM bagi setiap mahasiswa atau mahasiswi? Kalau menurutku penting. Kenapa tuh? Kenapa? Karena kan memang di usia segitu ya, memasuki lingkungan kampus, kita kan lagi mengeksplor diri ya, mencarikan apa potensi kita, apa yang kita mau. Makanya penting tuh buat ikut kegiatan di luar akademik untuk mencari tahu kira-kira kecenderungan kita kemana sih, maunya kita kemana gitu. Siap. Itu untuk melatih skill juga ya Kak? Iya, betul. Kecenderungan.
kecenderungan Kak Suci ini yang kayak gimana nih kalau boleh tahu? Cenderungannya apa? Iya. Aku orangnya suka nulis ya. Suka nulis sih, cocok banget emang. Tapi memang belum punya kepercayaan diri buat terlalu mempublish. Jadi ya udah masih di keep. Keepin secret aja. Gitu ya Kak Iya. ya. Kak Suci ini udah semester berapa sih Kak sekarang? Aku baru kemarin sidang. Wah, Masya Udah Allah. tinggal nungguin wisuda aja. Masya Allah, udah kita berhadapan dengan salah seorang sarjana manajemen nih. Masya Allah, luar biasa. Selamat ya Kak Suci. Iya, alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal skripsi nih, Kak Suci kan udah selesai ya skripsinya. Alhamdulillah. Nah, gimana nih Kak sidangnya kemarin? Sidangnya, aduh luar biasa sih itu. Benar-benar deg-deg jantungku. Deg-deg jantung. Berdebar banget sumpah. Melayang paru-paruku ya. Berdebarnya lebih dari orang jatuh cinta gitu ya. Jatuh cinta. Aduh, jatuh cinta kayak gimana tuh Kak? Sangat tahu sih. Iya, doi, aku kayak ini nih, air gelas ini ya dingin ya. Aduh. Ada jahat-jahat deh. Masya Allah. Boleh nggak sih Kak ceritain gimana rasanya selesai sidang? Karena kan kalau kita menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi tujuan kita tuh kayak, aduh lega banget sih gitu rasanya. Kayak pikiran aku tuh udah nggak ada lagi di situ gitu. Aku bisa menyelesaikan hal-hal yang lain gitu. Nah gimana nih Kak perasaan Kak Suci? Perasaan pastinya lega. Lega. Alhamdulillah gitu, luar biasa. Akhirnya masa-masa krisis ya. Krisis. Itu terlewati dengan baik dan memang untuk melewati itu semua ya jalanan yang ditempuh tuh ya enggak langsung meluncur gitu, tapi ya kayak anak tangga aja, kita naik step by step perlahan. Anak tangga kan ada ya kayak ibu tangga ada Kak? Oh bapaknya juga ada. Tangganya. Oke, gimana nih Kak selama masa bimbingan skripsi waktu itu? Itu juga banyak banget suka dukanya. Suka dukanya. Boleh diceritain gak nih ke teman-teman yang menonton The Podcast saat ini? Oke, aku ceritain ya. Boleh silakan. Jadi kan memang aku waktu itu dapat bimbingannya di Bekasi ya. Oh, Bekasi. Jadi memang lebih banyak ketika bimbingan bolak-balik Bekasi. Ya kendalanya adalah sebenarnya kalau naik kendaraan kan pasti ngeluarin uang. Pasti banget. Dan itu di kondisi emang aku yang keuangannya lagi down banget itu tuh. Masya Allah. Ya sempet, aduh kenapa ya harus bolak-balik ke sana, kenapa, sempat bertanya-tanya, sempat frustasi juga. Kok kayak gini sih? Kenapa kayak gini? Kenapa sih nggak di kampus ini aja gitu? Kenapa harus bimbingan aja harus ke sana gitu? Awal-awal sih sempat mikir kayak gitu. Tapi ya pada akhirnya aku menyadari bahwa ujian yang diberikan ke tiap-tiap orang kan beda ya. Yes. Dan pasti Allah itu tahu kemampuan hambanya sampai mana. Pasti ada alasan gitu, kenapa sih aku diberikan ujiannya seperti ini. Dan ya ternyata yang dulu kesulitan besar yang ada di pikiran aku ya memang ya sekarang sudah terlewati. Masya Allah. Berarti emang benar ya kata Kak Suci tadi, Tuhan itu nggak akan ngasih ujian ke hambanya kalau hambanya itu tidak sanggup melakukan hal itu. Iya. Oke, berarti ini Kak Suci sanggup dong nih. Masya Allah, keren Alhamdulillah. banget sarjana manajemen guys. Dan pastinya karena doi. Doi, aduh, siapa ibu, tuh Kak? Doa ibu. Doi, oh iya benar, doi, doa, ibu. Masya Allah. Oh ya Kak, kalau soal skripsi ini pasti ada yang namanya revisian kan ya? Iya, pasti. Pasti ya. Masya Allah, udah nggak kehitung dong ya, maksudnya saking kita terus menerus revisi tuh sampai nggak kehitung gitu, kertas-kertas menumpuk gitu ya. Iya, betul. Nah, boleh nggak nih Kak kasih tips ke teman-teman yang sedang memperjuangkan skripsinya di luar sana, gimana sih caranya biar nggak nunda-nunda revisian dari skripsi? Nggak nunda-nunda. Sebenarnya kalau jujur ya, aku juga suka nunda. It's okay. Nunda-nunda dan ya sempat banyak malas-malasannya itu waktu skripsi. Cuma ya sebagai pembelajaran aja, biar nggak nunda-nunda, pastikan tiap hari itu kita buka laptop. Buka laptop. Dan pastikan ada sesuatu yang kita cicil. Misal gini, mau mencari teori, ya 1 paragraf aja lah gitu per hari itu. Dan jangan sampai dilewat. Kebiasaan itu jangan sampai dilewat lebih dari 2 hari. Karena kalau dilewat 2 hari itu bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Masya Allah. Oh berarti metodenya Kak Suci ini mirip ya kayak metode yang dipakai orang Jepang. Jadi setiap 1 menit itu
Jadi orang-orang itu bisa dengan disiplin mengerjakan sesuatu asalkan dalam waktu 1 menit gitu. Karena ketika kita menunaikan tugas tersebut dalam 1 menit, itu akan ada rasa kelegaan tersendiri gitu Kak. Jadi itulah yang mungkin bisa diterapkan teman-teman ya di The Podcast dan juga untuk diri kita sendiri tentunya agar lebih disiplin ya Kak ya. Oke Kak, next terakhir nih, ada nggak sih pesan yang ingin Kak Suci sampaikan bagi para pejuang skripsi di luar sana? Karena kalau untuk pejuang teman hidup tuh beda lagi ya Kak ya. Itu beda pesannya ya? Iya Nanti. beda pesannya. Masya Allah. Ya ada nggak nih Kak pesan-pesannya? Buat kalian para pejuang skripsi yang lagi pada semangat, nyerah aja. Enggak bercanda. Karena menyerah itu tampak indah ya Kak ya. Bercanda ya. Jadi buat yang lagi berjuang menyelesaikan skripsinya, ya pokoknya semangat gak semangat ya memang harus nyemangatin diri sendiri. Dan jangan berharap disemangatin orang lain ya. Kan berharap itu sakit ya. Ya berharap itu sakit. Nanti kita jatuh makin sakit ya. Nanti sakit banget itu kalau berharap. Makanya ya semangatin diri sendiri aja. Terus harus benar-benar harus nge-planning nih. Waktu harus punya target juga. Target kira-kira selesai bab 1 kapan, selesai bab 2 kapan. Itu harus banget. Target itu harus. Karena kalau nggak ada target, nanti waktunya makin molor. Terus kalau misalnya lagi susah keuangan, ya cari duitnya. Masya Allah. Enggak, yang pastinya jangan lupa berdoa sih ya. Berdoa. Itu tuh senjata kita ya. Kita kan umat muslim, itu senjata banget buat kita. Jangan lupa juga minta doa orang tua. Ya, karena kalau kita nggak doa, sombong dong gitu. Iya, benar-benar. Jangan lupa semangat, jangan lupa doa. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa nggak boleh melupakan makan. Benar. Karena biasanya yang aku lihat banyak dari teman-temanku yang ketika fokus banget ngerjain skripsi nih sampai lupa makan. Itu kan nyari penyakit juga ya gitu. Gimana pun juga kita harus memperhatikan kesehatan kita. Jangan sampai zolim nih sama diri sendiri gitu. Pokoknya semangat, jangan sampai nyerah ketika udah mau sampai. Udah mau sampai ya. Berarti makan, bekerja, istirahat, repeat gitu ya kayak. Oke, berarti kekuatan diri kita itu ada pada diri kita sendiri. Wes, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Udah berapa menit ini ya Kak ya? Kita 2 jam. 2 jam ya. Kita ditemani oleh Kak Suci, mulai dari pengalamannya merintis UKM Pena Bakti, pengalamannya di dunia jurnalistik yang ingin merintis ya Kak ya. Kemudian pengalamannya di Senat Kepemimpinan Organisasi, lalu ada pengalamannya di skripsi ini. Semoga pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh Kak Suci dapat bermanfaat bagi orang banyak ya Kak ya, terutama bagi teman-teman yang menonton The Podcast ini, baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku, dia, dan Suci yang bisa kita sampaikan pada sesi kali ini. Sampai bertemu di next sesi selanjutnya. Oh ya Kak, aku punya slogan nih. Apa tuh? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa. Ayo, ready? Oke, ready ya? Okay. 3, 2, 1. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa di The Podcast episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.